Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, meneruskan hadis tentang 3 bayi yang bisa berbicara saat masih berada di dalam buayan ibunda. Hadis atau bayi yang pertama yaitu Nabi Isa ibnu Maryam, sedangkan bayi yang kedua sahib Juraij, bayi yang ada bersama dengan Juraij. Dan itulah intisari dari pembahasan kita yang diambil dari hadis itu, bahwasanya ibunya Juraij mendoakan keburukan bagi anaknya sehingga dia difitnah berzina, sehingga dia dipertemukan oleh seorang pezina. Dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, Juraij digelandang di hadapan masyarakat dan diantaranya para pezina. Jadi ibunya mendoakan agar Juraij dipertontonkan di hadapan para wanita pezina, yang dengan sebab itu Juraij sadar bahwasanya doa ibunya benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini yang belum kita bacakan hadisnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih melanjutkan hadis yang kemarin, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, wa baina sabiyyun yarda'u min ummihi. Dan ada pula anak kecil atau bayi yang masih menyusui ibunya. Famarra rajulun raqibun ala dabbatin farihatin. Lalu tiba-tiba lewatlah salah seorang pemuda, salah seorang lelaki yang mengendarai yaitu kendaraan, mengendarai unta yang sangat gagah, wa syaratin hasanatin, dan dia memakai pakaian yang sangat indah. Faqalat ummuhu, maka ibunya berkata, ibunya si bayi tersebut, ibunya berkata, yaitu berdoa, Allahumma ja'al ibni mithla hadha. Ya Allah, jadikanlah putraku ini seperti orang ini. Fataraka thadya wa aqbala ilaih. Lalu tiba-tiba bayi itu tidak menyusui, maksudnya bayi itu melepaskan susuannya dan menghadap ke arahnya. Fanadhara ilaih, menghadap melihat kepada laki-laki tersebut. Faqal, lalu bayi itu berkata, Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dirinya. Thumma aqbala ala thadyihi faja'ala yartadi'u. Lalu dia pun kembali menyusu kepada ibunya. Qal, maka disebutkan oleh Abu Hurairah, seakan-akan Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana
si bayi ini melepaskan dari susuan ibunya dengan jempolnya Nabi SAW atau dengan jari telunjuknya Nabi SAW. Ya, memperlihatkan atau menggambarkan, jadi bayi itu benar-benar menoleh ketika ibunya berdoa, ya Allah jadikanlah anakku itu seperti orang ini. Lalu bayi itu melepaskan ya mulutnya dari susuan ibunya, melihat kepada orang tersebut, lalu berkata, ya Allah janganlah engkau jadikan aku seperti dia, lalu kembali menyusu. Nah, Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW benar-benar menggambarkan bagaimana bayi itu melepaskan susuannya kemudian kembali lagi seperti mencontohkan dengan jari jemari beliau SAW, jari telunjuk beliau SAW. Taib. Qala, kemudian Rasulullah melanjutkan kisahnya. Wa marru bi jariyatin. Lalu mereka melewati seorang budak wanita. Wa hum yadribunaha. Lalu budak wanita ini dipukul oleh orang-orang. Wa yaqulun, dan mereka berkata, zanaiti sarakti, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Wahya taqul, sedangkan budak wanita itu mengatakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik yang memberikan perlindungan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ucapan seperti ini ucapan yang turun-temurun, di antara ucapan yang perlu untuk kita benar-benar perhatikan dan kita benar-benar ucapkan tatkala kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau dalam hadis ini hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika dalam keadaan genting lalu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baca doa ini. Dan ternyata doa ini sudah diucapkan oleh seorang budak wanita tatkala ia disiksa. Dia benar-benar mencukupkan dirinya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Faqalat ummuhu, maka kembali kepada ibu dan bayi tersebut. Melihat budak wanita itu disiksa karena telah dituduh berzina dan mencuri, ibunya pun berkata, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, janganlah engkau jadikan putraku seperti dia. Fataraka ar-radha'a wa nazara ilaiha. Lalu bayi itu lagi-lagi melepaskan susuannya, lalu melihat ke arah budak wanita yang disiksa. Faqal, lalu bayi ini berkata, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti dirinya. Fahunaka taraja'al hadis. Maka di sini terjadi ucapan yang saling berlawanan. Ibunya ingin agar anaknya seperti orang yang gagah, tapi anaknya tidak mau. Ibunya tidak menghendaki anaknya seperti budak yang disiksa, justru anaknya mau. Jadi ada doa yang saling berlawanan. Faqalat, maka ibunya berkata, halqa, celakalah, marra rajulun hasanul hayati, ketika telah lewat seorang yang indah, ya, yang bagus penampilannya. Faqultu, lalu aku berdoa, Allahumma ja'al ibni mislah. Ya Allah, jadikanlah putraku seperti dirinya. Faqulta, engkau justru mengatakan, Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dirinya. Wa marru bi hadhil amati wa hum yadribunaha wa yaqulun zanaiti sarakti. Tapi ketika yaitu melewati seorang budak wanita yang disiksa, yang dibukuli oleh masyarakat, lalu mereka menuduhnya, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Lalu aku, ibunya mengatakan, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, janganlah engkau jadikan putraku seperti dirinya. Fakulta, lalu engkau, wahai bayiku, mengatakan, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti dirinya. Maka sang bayi pun akhirnya berkata, Qal inna dzakar rajula kana jabbaran. Sesungguhnya laki-laki tadi yang baik penampilannya, dia adalah seorang yang diktator,
seorang yang semena-mena, penampilannya gagah tapi suka menindas. Faqultu, maka aku pun berdoa, Allahumma la taj'alni mislah, ya Allah jangan jadikan aku seperti dirinya. Wa inna hadhihi yaquluna laha, sedangkan ketika orang-orang berkata kepada budak, zanaiti, engkau telah berzina, walam tazni, padahal dia tidak berzina. Wa sarakti, engkau telah mencuri, walam tasrik, padahal dia tidak mencuri. Faqultu, maka aku pun berkata, Allahumma ja'alni mislah, ya Allah jadikanlah aku seperti dirinya. Taib, inilah akhir dari hadis, yaitu tentang kisah 3 bayi yang bisa berbicara di dalam buayan ibunya. Yang intinya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin utamanya sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa doa ibu itu mustajab, baik doa kebaikan bagi putranya maupun doa keburukan bagi putranya. Dan ini ada pada bayi yang kedua, yaitu bayi yang ada bersama siapa? Juraij. Adapun bayi yang pertama dan bayi yang ketiga tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Nabi Isa bin Maryam. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah bayi yang yaitu berkata kepada ibunya yang bertentangan dengan doa ibunya. Ya. Adapun pelajaran tentang kisah yang ketiga ini mungkin bisa dibahas di lain kesempatan. Yang terpenting adalah bayi yang kedua, doa ibu itu mustajab. Maka jangan sampai seorang anak menjadikan ibunya mendoakan keburukan bagi dirinya. Dan tentu saja di antara sebab ibu mendoakan keburukan bagi anak, karena anak itu anak yang berbakti atau durhaka? Durhaka. Nggak ada ceritanya ibu mendoakan keburukan bagi anak yang berbakti. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka sehingga ibu kita sudah benar-benar ya mangkel, sudah benar-benar putus asa, sehingga dia melontarkan doa-doa yang tidak baik bagi sang anak. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah taala, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, bainama thalathatu nafarin yatamasyauna, tatkala ada 3 orang, 3 laki-laki dalam suatu perjalanan, akhadhahumul matar, tiba-tiba mereka ditimpa hujan. Fa'awau ila gharin fi jabalin, sehingga mereka pun berteduh masuk ke dalam gua di suatu gunung. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabali fantabaqat alaihim, maka tiba-tiba ada batu longsor yang menutupi pintu gua tersebut dari gunung, dari atas gunung, sehingga tertutuplah jalan keluar mereka. Taib, sampai sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin di antara kita sudah pernah mendengarkan hadisnya. Hadis ini cukup panjang, tapi tidak mengapa kita bacakan secara utuh. Ya. Karena apa? Meskipun hadis ini sering disampaikan, namun dengan kita mendengarkan hadis secara utuh, apalagi ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ini jauh lebih sempurna, jauh lebih baik dibandingkan kita menceritakan kisah hanya dari segi maknanya saja. Jadi kita upayakan membacakan hadis utuh seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum li ba'din, maka ada salah seorang dari mereka yang berkata. Jadi 3 orang ini intinya apa? Terperangkap di gua, lalu salah seorang dari mereka berkata, unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah. Lihatlah, perhatikanlah amalan-amalan yang pernah kalian kerjakan,
amal saleh lillahi ta'ala, fad'ullaha ta'ala biha. Lalu berdoalah kepada Allah dengan amal tersebut. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara dalil tentang tawassul yang diperbolehkan, berdoa kepada Allah melalui perantara. Apa perantaranya? Perantaranya adalah menyebut amal saleh. Jadi sebelum berdoa, dia mengemukakan dulu amal saleh yang pernah dikerjakan. Kepada siapa? Ya tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sela-sela doanya dia sebutkan, ya Allah, aku pernah beramal saleh demikian dan demikian demikian, maka kabulkanlah doaku. Nah, itu disebut tawassul, menjadikan amal saleh yang pernah dikerjakan sebagai perantara agar Allah mengabulkan doanya. Nah, la'allallah, maka semoga Allah yafrujuha ankum, memberikan jalan keluar bagi kalian. Jadi berdoalah kalian kepada Allah dengan perantara amal soleh kalian, yang dengan itu semoga Allah memberikan jalan keluar bagi kalian. Faqala ahaduhum, lalu salah seorang dari mereka berkata, Allahumma ya Allah, innahu kana li walidani syaikhani kabiran. Sesungguhnya aku memiliki dua orang tua yang sudah tua renta. Maksudnya ayah dan ibu. Wa mraati, aku juga punya istri. Waliya sibyatun sigharun, dan aku juga punya seorang anak yang masih kecil. Ar'a alaihim, dan aku sehari-harinya mengembalakan hewan untuk kebutuhan mereka. Fa idza arahtu alaihim halabtu, yaitu tatkala aku pulang dari menggembalakan hewan, aku memerah yaitu susu dari hewan tersebut. Fabada'tu biwalidayya fasaqaituhuma qabla baniya, maka sudah menjadi kebiasaanku, aku memulai untuk memberikan susu tersebut kepada kedua orang tuaku sebelum aku berikan kepada anakku yang masih kecil. Wa annahu na'a bi dzata yaumis syajaru, namun suatu ketika aku terjauhkan dari pepohonan pada suatu hari. Artinya suatu hari tidak mendapatkan pohon yang bisa dipakai untuk menggembalakan hewan. Falam ati hatta amsait, sampai-sampai aku tidak pulang ke rumah melainkan waktu sudah petang. Fawajadtuhuma qad nama, lalu aku menjumpai kedua orang tuaku sedang tidur, sudah tidur ya, kemalaman. Fahalabtu kama kuntu ahlab atau ahlub, maka aku pun memerah hewan tersebut sebagaimana biasanya. Faji'tu bil hilab, lalu aku datang dengan membawa susu. Faqumtu inda ru'usihima, lalu aku berdiri di sisi mereka berdua, orang tuaku yang sedang tidur. Akrahu an uqidhahuma min naumihima, dan aku tidak suka untuk membangunkan mereka berdua dari tidurnya. Wa akrahu an asqiyas sibyata qablahuma, dan aku juga tidak suka untuk memberikan susu ini kepada anakku yang masih kecil sebelum kepada kedua orang tuaku. Wasibiyatu yatadaghawna 'inda qadamayya, meskipun anakku yang masih kecil itu merengek-rengek, menangis di depan kakiku. Falam yazal dzalika da'bi wa da'bahum hatta tala'al fajr, maka senantiasa sikapku seperti itu terhadap mereka hingga terbit fajar. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kalau kena komite perlindungan anak menyiksa anak ini ya, anaknya nangis merengek nggak dikasih susu ya,
Ini kalau ibunya lapor mungkin bapaknya kena ini. Gak ada ya komite perlindungan orang tua. Yang ada perlindungan anak. Orang tua yang ditaruh di panti jompo itu dibiarkan, sudah dianggap biasa. Tapi kalau ada anak yang disiksa atau ditelantarkan, nah, suara-suara ini muncul. Ya, tapi kalau orang tua yang ditelantarkan, tidak ada komite yang melindungi. Setahu saya, dititipkan di panti jompo, sudah digeletakkan, kasih uang bulanan, yang ngurusi orang rumah sakit. Ya, tapi kalau ada anak yang ditelantarkan, maka akan muncul suara-suara. Taib. Memang kelihatannya apa itu? Mungkin kita juga nggak tega jamaah. Kalau ada anak kita nangis, minta susu, sedangkan kita tetap kekeh susu ini untuk kakek nenekmu dulu nak. Dan saya rasa kakek neneknya pun tidak akan tega. Justru mungkin marahin kita. Ngapain kamu nunggu kita bangun tidur, sudah anakmu dulu yang kamu kasih. Tapi bukan itu pelajaran utama kita. Pelajaran utama orang anak yang mendahulukan kedua orang tuanya dibanding putranya sendiri. Dan itu betul sikap yang tepat. Karena apa? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Lanjut. Lalu anak ini, pemuda ini yang punya dua orang tua yang sudah sepuh dan satu anak kecil, bayi yang ditinggal, yang ditelantarkan kehausan, dia merengek-rengek berkata, "Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik." Ya Allah, jika sekiranya Engkau mengetahui bahwa aku melakukan hal tersebut untuk mengharapkan wajahmu, fafruj lana minha furjatan, maka bukakanlah bagi kami satu celah, tak nara minha sama, yang dengannya kami bisa melihat langit. Ya, jadi zahirnya pintu gua tersebut benar-benar tertutupi batu besar sehingga tidak ada celah sedikit pun. Maka orang ini berdoa, ya Allah, kalau amalanku tadi itu benar-benar lillah, mengharap wajahmu, maka tolong bukakanlah pintu gua ini sedikit saja, satu celah saja, agar kami bisa melihat langit. Fa farajallahu minha furjatan. Akhirnya Allah memberikan celah sedikit bagi mereka. Bergeserlah batu besar itu sedikit, tapi belum bisa untuk keluar. Fara'au minhas sama, sehingga tiga orang tadi bisa melihat langit. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, lagi-lagi inilah yang menjadi poin pembahasan utama kita, karena orang yang kedua dan ketiga itu tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Maka dari itu sedikit kita singgung. Poin utama dari hadis ini adalah kisah orang yang pertama, yaitu orang yang mendahulukan kedua orang tuanya yang sudah sepuh sampai-sampai tega meninggalkan anaknya. Kalau sekiranya perbuatan itu tidak baik, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya. Itu poin utamanya. Kita menilai ini baik atau tidak, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Menurut kita mungkin nggak baik, kasihan anak kecil ditelantarkan, nggak dikasih minum. Ya, itu menurut kita. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala justru menganggap bakti sang anak ini kepada kedua orang tuanya sebagai suatu kebaikan, sampai-sampai tega meninggalkan putranya. Dan tentu saja wallahu a'lam bishawab, tidak sampai menjadikan anaknya itu tersiksa. Artinya orang ini tentu tahu, ya, tangisan sang anak itu tidak sampai menjadikan anaknya kehausan sehingga naudzubillah sampai mati, tidak. Jadi masih dalam batas wajar. Itu yang apa? Yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi insya Allah tidak ada keinginan bagi orang ini untuk menyiksa anaknya. Yang dia inginkan adalah
berbakti kepada kedua orang tuanya, mendahulukan kedua orang tuanya. Apalagi ini sudah menjadi kebiasaannya, melayani orang tua dulu, baru kemudian anak dan istri. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala membenarkan perbuatan tersebut. Dilihat dari apa? Dilihat dari dikabulkannya doa tadi. Nah, ini menjadi poin utama kita, bagaimana bakti seorang anak kepada orang tuanya ini bisa berimbas pada doa yang dikabulkan. Baik, kita lanjutkan. Wa qala al-akharu, adapun orang yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin ahbabtuha. Ya Allah, aku memiliki putri dari pamanku, atau aku memiliki apa ini? Putri dari paman itu apa? Sepupu ya? Nah. Ya Allah, aku memiliki sepupu wanita yang sangat aku sukai. Ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa, sebagaimana laki-laki mencintai wanita pada umumnya. Jadi orang yang kedua ini naksir sepupunya sendiri. Wa talabtu ilaiha nafsaha, lalu aku ingin mengajaknya berzina. Waliyadzubillah. Fa'abat, tapi dia enggan. Hatta atiyaha bimi'ati dinarin, sampai aku memberikan uang kepadanya 100 dinar. Dalam sebagian riwayat, si sepupu ini benar-benar butuh uang, lalu minta atau minjem, tapi orang ini nggak mau, kecuali mau melayani dirinya dulu. Akhirnya mau setelah mendapatkan uang sebanyak itu. Adapun dalam kisah ini, fata'ibtu hatta jama'tu mi'ata dinar, aku pun yaitu bekerja dengan jerih payah hingga aku bisa mengumpulkan 100 dinar. Faji'tuha biha, lalu aku berikan kepadanya. Falamma waqa'tu baina rijlaiha, maka tatkala aku sudah berada pada dua kakinya, qalat, sepupuku ini berkata, ya Abdallah ittaqillah, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Wala taftah al-khatama illa bihaqqih, janganlah engkau membuka kunci kecuali dengan haknya. Janganlah kamu membuka sesuatu yang terkunci kecuali dengan haknya. Artinya apa? Ini bahasa kiasan ya. Janganlah kau renggut diriku kecuali dengan cara yang baik. Ini menunjukkan sebenarnya sepupunya ini tidak mau, tapi karena terpaksa butuh uang, sehingga dia mau melayani yaitu sepupunya. Falamma, kemudian faqumtu anha, setelah yaitu aku mendengar ucapannya tadi, aku pun bangkit menjauh darinya. Akhirnya tidak jadi apa? Berzina. Fa in kunta ta'lam, barulah dia berdoa, ya Allah, ini kisahku. Jika engkau mengetahui anni fa'altu dzalika bitigha'a wajhik, sekiranya aku melakukan hal itu, yaitu apa? Tidak jadi berzina. Ya, sudah hampir berzina tapi ia tinggalkan perzinahan. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui aku melakukan hal tersebut ibtigha'a wajhik, untuk meraih wajahmu, untuk mengharap wajahmu, fafruj lana minha furjatan, maka berikanlah kepada kami satu celah lagi. Fafaraja lahum, maka Allah pun membukakan satu celah lagi bagi mereka. Terbukalah pintu gua itu satu celah lagi, namun masih belum cukup untuk keluar. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk kisah orang kedua ini tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita, namun setidaknya ini menjadi pelajaran penting tentang keutamaan orang yang meninggalkan perzinahan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amal ini doanya dikabulkan oleh Allah. Dan kalau kita lihat hadis yang lain juga terdapat keutamaan yang serupa. Ya,
Ingat gak kita hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat? Ya, 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Ada salah satunya yang mirip ini. Apa itu? Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan, lalu laki-laki ini mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Meskipun tidak sama persis, tapi ada kemiripan. Apa kemiripannya? Seorang laki-laki yang tidak jadi berzina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya di kisah ini, yang ngajak awalnya si laki-laki. Sepupu wanitanya mau karena sudah dikasih uang, tetapi dia ingatkan, ya Abdullah ittaqillah, wahai hamba Allah, bertakwalah engkau kepada Allah. Janganlah engkau merenggut dariku kecuali dengan cara yang baik. Inilah yang menjadikan laki-laki tersebut ingat Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya ia tinggalkan sepupunya, meskipun sepupunya itu adalah wanita yang paling dicintai oleh dirinya, dan tanpa paksaan, dengan keridhaan. Ya, dengan keridhaan meskipun dengan sejumlah uang. Maka meninggalkan sesuatu karena Allah, terlebih perzinahan, ini keutamaannya besar. Akan mendapatkan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam kisah ini, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa qala al-akhar, sedangkan orang yang ketiga mengatakan, Allahumma inni kuntu istajartu ajiran bi faraqi aruzin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mempekerjakan seseorang, ya, dengan upah tertentu dalam, yaitu mengolah ladang padi. Falamma qada amalahu, setelah ia tunaikan tugasnya, ia berkata, pekerja ini berkata, a'tini haqqi, berikan hakku, mana upahku? Faratu alaihi, lalu aku tawarkan kepada dirinya upah tersebut. Faraqahu faraghiba anhu, namun dia tidak menerimanya. Allahu a'lam bishawab, tidak dijelaskan kenapa enggak diterima. Entah mungkin karena terburu-buru atau mungkin karena hal yang lain. Yang jelas orang ini tidak menzalimi pekerjanya. Pekerjanya minta haknya dituruti, tapi apa? Belum sempat diambil. Falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'aaha. Maka upah untuk pekerjaku tadi aku pakai, aku manfaatkan untuk bercocok tanam, hingga akhirnya aku kumpulkan dari modal tersebut sapi beserta penggembalanya, sapi dan orang yang mengurusinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kira-kira butuh berapa tahun? Wallahu a'lam. Yang jelas diberi upahnya nggak diterima, lalu upahnya dimanfaatkan oleh pemiliknya atau oleh orang yang memperkerjakannya. Faja'ani, lalu tiba-tiba datang dalam suatu waktu pekerjaku tersebut. Faqala, lalu ia berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wala tadzlimni haqqi, jangan engkau zalim terhadap hakku. Qultu, maka aku pun berkata, idhab ila tilkal baqari wa ri'aiha fakhudha, pergilah kamu melihat sapi-sapi itu beserta penggembalanya, ambil itu. Faqala, maka pekerja ini mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wala tastahzi bi, janganlah engkau bercanda denganku. Ya,
janganlah engkau mencandaiku. Faqultu, maka aku berkata, innila astahzi'u bik, sesungguhnya aku tidak bercanda kepadamu. Khudz dzalikal baqara wa ri'aaha, ambil sapi itu beserta penggembalanya. Fa akhadhahu, maka pekerja itu pun mengambilnya. Fa dhahaba bih, lalu pergi meninggalkannya. Lalu orang ini berdoa, fa in kunta ta'lam, ya Allah, jika engkau mengetahui anni fa'altu dzalik, aku melakukan hal itu ibtigha'a wajhik, untuk mengharap wajahmu, fafruj lana ma baqi, maka berikanlah kami celah yang tersisa dari mulut gua ini. Farajallahu ma baqiya, maka Allah pun memberikan celah yang tersisa dari batu yang menutupi pintu gua tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Taib. Untuk orang yang ketiga ini kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran? Keutamaan apa ini jamaah? Keutamaan orang yang amanah. Ya. Keutamaan orang yang menunaikan hak pekerjanya dan dia amanah di dalam mengelolanya. Ya. Dan ini pesan bagi siapapun yang mempekerjakan orang, jangan berbuat zalim kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa jangan sampai kita menunda upah orang yang bekerja sampai apa? Keringatnya kering. Jangan biarkan keringatnya kering, ya, sehingga kita tidak memberikan upah kepadanya. Meskipun ini juga tidak selalu dipahami secara zahir, karena ada kalanya pembayaran upah itu dalam jangka waktu tertentu. Yang terpenting kalau kita sudah berjanji sehari diberi upah, atau setiap pekan di hari Sabtu diberi upah, atau sebulan lagi diberi upah, atau setiap akhir bulan diberi upah, atau setiap awal bulan diberi upah, maka jangan sampai meleset. Ya, jangan sampai meleset. Nah, orang tersebut memberikan upah pada waktunya, namun ternyata tidak diambil. Tidak diambil. Lalu dia amanah di dalam mengelolanya, dijadikan usaha hingga besar, hingga menghasilkan, yaitu sapi. Kemudian ketika pemilik upah tadi itu menuntut haknya, beberapa tahun berikutnya diberikan semuanya. Ya, menunjukkan keutamaan yaitu pengusaha yang amanah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan fa'ahadu haula'i thalathah, maka salah seorang dari tiga tadi, kanat wasilatuhu fi du'aihi, wasilah di doanya, litafriji hadzal karb, untuk mengeluarkan mereka dari kesempitan ini, birahu biwalidayhi asy-syaikhani al-kabirain, yaitu apa? Berbaktinya ia kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Ya, di antara amalan yang bisa menjadi wasilah agar doa kita dikabulkan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Taib. Sudah masuk Isya ya? Adzan dulu mungkin? Fadhal. Bismillah. Oh
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang telah kita sampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua, yang salah satu dari doa mereka dengan menjadikan amal saleh bakti kepada kedua orang tua sebagai wasilah agar Allah mengabulkan doa mereka. Maka ini menjadi pelajaran penting, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga tatkala kita berada dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang sempit, ada amal saleh yang bisa kita agar Allah mengabulkan doa kita. Dan di antara amal saleh tersebut yang bisa diandalkan sebagai wasilah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari itu, seandainya kita tidak pernah melakukan yaitu kebaikan bagi orang tua kita, kira-kira doa apa yang mau kita ajukan kepada Allah? Kira-kira amal soleh apa yang mau kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengabulkan doa kita? Dan ini disebut dengan tawassul yang syar'i, yaitu beristighatsah, meminta pertolongan kepada Allah di kala sempit, butuh doa andalan. Dan di antara andalan yang bisa kita lakukan ya amal soleh yang luar biasa. Kalau kita lihat 3 orang ini, mereka melakukan amal soleh yang luar biasa, yang tidak semua orang sanggup melakukannya. Orang yang pertama mendahulukan orang tuanya dibanding anaknya. Orang yang kedua meninggalkan perzinaan di saat hampir saja bisa berzina dengan orang yang paling disukainya. Dan yang ketiga, orang yang amanah, yang seandainya dia ambil hak dari pekerjanya, ya mudah, tapi dia simpan, bahkan dia usahakan. Kemudian setelah berhasil diberikan semuanya. Enggak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Kalau sekiranya kita ambil upahnya itu lalu kita pakai, lalu kita jadikan sebagai modal, paling tidak nanti kalau dia minta haknya diberikan bayaran yang dulu. Ya, katakanlah upahnya dulu 100.000, tapi karena nggak diambil, kita ambil 100.000-nya, kita masukkan di dalam modal usaha kita. Ketika modal usaha itu berkembang, lalu orang itu datang minta haknya, ya kita kasih 100.000. Itu lumrahnya. Tapi siapa yang bisa melakukan seperti tadi? 100.000 itu dinilai, dijadikan sebagai persentasi modalnya. Dan ketika sudah besar, ternyata dari modal itu tumbuh keuntungan sampai menjadi sapi misalkan, lalu diberikan itu kepada siapa? Pekerjanya tadi. Padahal dia nggak ikut kerja, nggak ikut mikir, tapi modal itu betul-betul apa diperhitungkan. Ya, dan ini sekali lagi amalan yang sangat biasa. Nah, ketika kita dalam kondisi yang genting, kita butuh amalan-amalan yang luar biasa untuk kita sertakan di dalam doa kita. Nah, di antaranya berbakti kepada kedua orang tua. Coba diingat-ingat apa yang pernah kita lakukan kepada orang tua yang betul-betul luar biasa. Simpan ini dalam memori kita, sehingga nanti ketika ada kondisi yang genting kita bisa singgung itu kepada Allah. Ya Allah, dulu aku pernah melakukan ini kepada orang tuaku. Jika engkau mengetahui bahwasanya aku melakukan ini lillah, untukmu, mengharapkan pahala, mengharapkan wajahmu, maka kabulkanlah doaku. Yang semoga dengan itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam shawab. Adapun lanjutan hadisnya insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, hadis yang baru ya. Di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallah.
Afan Ustaz izin bertanya terkait mencela ortu orang lain, mencela orang tua orang lain. Apakah ini terlarang secara mutlak? Karena ana pernah mendengar asar seorang sahabat ketika perang tanding dengan kafir, dia mencela lawan tandingnya dengan sebutan ibumu adalah tukang sunat kemaluan perempuan. Mohon penjelasannya Ustaz Afwan, ini pembahasan telah berlalu. Taib. Iya. Tapi saya lupa ini saat perang Badar atau perang Uhud. Yang jelas salah seorang sahabat ya itu mencela musuhnya di kala pertempuran dengan menyinggung orang tua. Dengan menyinggung orang tua. Maka pertanyaannya, kalau sekiranya larangan mencela orang tua orang lain itu mutlak, mengapa ada sahabat yang mencela orang tua orang lain? Maka wallahu a'lam bishawab, setahu saya yang pertama, ini kondisi perang. Kondisi perang itu berlaku sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-harbu khid'atun. Perang itu tipu daya. Perang itu apa? Tipu daya. Sehingga hal-hal yang dilarang di luar perang terkadang dibolehkan di saat perang. Dan bisa jadi diantaranya mencela orang tua, apalagi orang kafir, bukan muslim loh ini. Mencela orang tua orang kafir. Karena diantara tujuannya untuk melemahkan mental atau justru untuk menyulut emosi. Kalau musuh emosi biasanya ngawur nyerangnya, lebih mudah untuk diatasi. Jadi bisa jadi ini adalah strategi perang untuk melemahkan mental atau menyulut emosi sehingga mencela orang tua orang lain. Ada yang lain yang diperbolehkan ketika di saat di luar perang tidak diperbolehkan, berdusta. Berdusta nggak boleh. Di luar perang nggak boleh, tapi di saat perang boleh. Di saat perang boleh berdusta. Ya, strategi perang boleh berdusta. Kamu sama siapa? Oh, saya banyak sama belakangan ini. Ya, di belakang banyak pasukan nih, padahal nggak ada. Musuhnya takut, wih banyak pasukannya. Dusta, tapi boleh saat perang. Ada lagi kisahnya Abu Dujana, salah seorang sahabat yang dikenal dengan tali ikat merah. Kalau Abu Dujana ini sudah pakai tali ikat merah kepalanya, maka dia akan perang sampai titik darah penghabisan. Saat perang Uhud, dia pakai talinya, tali kepala ikat merah itu, lalu dia bawa pedang yang diberikan Rasulullah SAW. Pedang ini pedang khusus yang mempunyai haknya apa? Harus digunakan untuk menebas lawan. Nah, Abu Dujana habis pakai yaitu ikat kepala merah, dia bawa pedangnya Rasulullah, jalannya itu penuh dengan kesombongan, petantang petenteng. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ini adalah jalan yang dibenci oleh Allah, namun tidak saat perang. Jadi jalan petantang petenteng itu nggak boleh jamaah. Kita diperintahkan untuk rendah diri. Tapi di saat perang boleh. Nah, kembali kepada soal wallahu a'lam bishawab, karena kondisi perang maka boleh melakukan intimidasi kepada lawan yang kafir dengan mengungkit orang tuanya, mencela orang tuanya. Jadi mungkin seperti itu penjelasannya Pak ya. Jadi selain kondisi perang, apalagi kepada orang tua kawan kita yang muslim tentu dilarang. Ya, wallahu taala alam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.